Halo, nama saya Alia Takwila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian globalisasi. Pengertian globalisasi menurut Pascal Sucherman adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Pengertian globalisasi jika disederhanakan adalah globalisasi itu mengacu pada perubahan sosial di mana masyarakat, wilayah, negara saling terkoneksi satu sama lain, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Suryana, nomor absen 30. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk globalisasi. Jadi bentuk globalisasi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah suatu proses masuknya ilmu ekonomi yang mencakup produksi, konsumsi, dan distribusi ke dalam ruang lingkup dunia yang lebih luas dan tanpa adanya batasan antar negara atau wilayah. Globalisasi ini memandang dunia sebagai suatu kesatuan dengan tujuan untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas yang lebih luas. Contohnya dapat dilihat dari kegiatan ekspor-impor dan kegiatan perdagangan bebas. Yang kedua, globalisasi politik. Globalisasi politik adalah proses masuknya suatu pola atau nilai-nilai yang dapat diterima secara menyeluruh karena membawa pembaharuan dan keuntungan di bidang politik, seperti kerjasama antar negara dalam membuat suatu organisasi internasional regional, bilateral dan multilateral. Contohnya itu dapat dilihat dari kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia untuk mencegah perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga ada globalisasi budaya. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan ide secara menyeluruh dengan cara tertentu dengan tujuan untuk memperluas dan menciptakan hubungan sosial. Contohnya itu dapat dilihat dari budaya asing yang masuk ke Indonesia seperti budaya Korea dan budaya Barat. Yang keempat ada globalisasi sosial. Globalisasi sosial adalah globalisasi yang dapat dijelaskan melalui praktik kehidupan sosial masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh kebudayaan yang bersifat global. Contohnya itu kesamaan gender. Yang kedua itu semakin memudarnya gotong royong masyarakat dan semakin meningkatnya sifat individualisme. Nah, yang terakhir itu ada globalisasi iptek. Globalisasi iptek adalah suatu perubahan sikap kemajuan manusia di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Contohnya itu dapat dilihat dari semakin mudahnya melakukan transaksi jual beli secara online. Yang kedua itu dapat dilihat dari semakin mudahnya melakukan komunikasi jarak jauh, dan yang terakhir semakin mudahnya mendapatkan informasi terbaru secara cepat. Faktor pendorong perkembangan globalisasi di Indonesia antara lain: 1. Tumbuhnya sikap terbuka. Sikap keterbukaan dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pola hidup, pola pikir, dan berbagai konsep untuk pembaruan. 2. Pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat memiliki peran penting dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan mendorong perkembangan globalisasi. 3. Sistem mobilitas atau pergerakan sosial terbuka. Mobilitas merupakan gerakan massa yang terus berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan, derajat, dan martabat hidup yang layak. Selain faktor pendorong, terdapat faktor penghambat terjadinya globalisasi di Indonesia. Yang pertama, sikap apatis atau tertutup. Sikap apatis malah menjauhkan kita dari kemajuan yang terjadi di dunia. Yang kedua, ketergantungan terhadap pemerintah. Masyarakat harus memiliki sikap percaya diri dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Yang ketiga, sikap mental yang lemah. Sikap mental yang lemah malah menghambat perkembangan globalisasi, antara lain sikap main potong kompas, yaitu sikap yang menggunakan berbagai cara dalam mencapai tujuan, sikap yang mengandalkan atau menggantungkan orang lain dalam memperoleh sesuatu, sikap menganggap remeh persoalan dan menilai sesuatu dari sisi mudahnya, sikap menghargai sesuatu karena memperoleh materi secara langsung. Jika tidak bersikap demikian, seorang tidak akan mau terlibat di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jazira Nela Fazriyah dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 15. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak dari globalisasi pada bidang ekonomi dan juga bidang politik. Nah, dampak ekonomi yang pertama itu adalah produksi global yang dapat ditingkatkan. Maksudnya adalah pada masa sekarang ini kita memasuki era perdagangan bebas.
yang mana memungkinkan masyarakat untuk mengimpor lebih banyak barang lagi dari suatu negara. Dan hal ini juga menyebabkan konsumen dapat menikmati pilihan barang yang lebih banyak lagi, serta dapat menikmati kualitas barang yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Yang kedua, dapat memperoleh lebih banyak modal dan mendapatkan teknologi yang lebih baik. Arus globalisasi yang semakin deras ini menjadikan negara berkembang itu mendapatkan modal dari investasi asing. Juga dapat mendapatkan tenaga kerja ahli dan tenaga kerja yang lebih berpengalaman. Yang ketiga adalah menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan sektor industri dan sektor-sektor lainnya itu bukan hanya dilakukan oleh perusahaan asing, tetapi juga dilakukan oleh perusahaan swasta domestik. Nah, biasanya perusahaan swasta domestik ini mendapatkan modal dari bank atau pasar saham. Tapi karena adanya globalisasi, jadi dana dari luar negeri, terutama dari negara-negara maju itu yang memasuki pasar uang dan juga pasar modal di dalam negeri dapat membantu untuk melakukan pembangunan ekonomi tersebut. Dan yang terakhir ada meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Nah, maksudnya adalah perdagangan luar negeri yang lebih bebas lagi pada masa globalisasi seperti sekarang ini memungkinkan untuk setiap negara memperoleh pasar yang lebih jauh dan lebih luas lagi daripada pasar dalam negeri. Yang barusan saya jelaskan adalah dampak positif dari globalisasi. Sekarang saya akan membahas dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama ada menghambat pertumbuhan sektor industri. Nah, efek dari globalisasi ini bagi negara berkembang salah satunya adalah menghambat pertumbuhan sektor industri, yang mana negara berkembang tidak mampu menggunakan tarif yang tinggi untuk melakukan proteksi pada industri yang baru berkembang. Nah, dengan demikian pasar perdagangan luar negeri yang lebih bebas menimbulkan hambatan kepada negara berkembang untuk memajukan sektor industri yang lebih baik dan lebih cepat. Selain itu juga ketergantungan pada industri-industri yang dimiliki oleh perusahaan multinasional yang semakin meningkat. Yang kedua, dapat memperburuk neraca pembayaran. Nah, globalisasi ini dapat menyebabkan barang-barang impor itu lebih naik daripada barang-barang ekspor. Nah, jadi kalau misalnya negara itu tidak mampu bersaing, maka ekspornya itu nggak bakal berkembang. Nah, keadaan ini itu yang memperburuk kondisi neraca pembayaran negara tersebut. Yang terakhir adalah sektor keuangan yang semakin tidak stabil. Contohnya itu ketika pasar saham sedang meningkat, dana investasi modal dari luar negeri itu akan mengalir masuk, dan neraca pembayaran akan semakin baik serta nilai uang juga akan bertambah baik. Namun hal tersebut akan terjadi sebaliknya bila harga-harga di saham itu menurun dan dana dalam negeri itu mengalir ke luar negeri serta mata uang domestik itu akan merosot. Sekarang adalah dampak positif dari globalisasi di bidang politik. Yang pertama adalah meningkatnya peranan Indonesia dalam hal hubungan internasional dalam perdamaian dunia, serta memulihkan citra Indonesia di mata masyarakat internasional. Hal tersebut mendorong terciptanya tatanan kerjasama regional maupun internasional Indonesia pada negara-negara lain yang mana menjadi sasaran dalam era globalisasi seperti sekarang ini bagi Indonesia untuk melakukan pembangunan nasional. Yang kedua, ada arah kebijakan dalam pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional dijabarkan dalam program-program pembangunan. Nah, program-program pembangunan ini antara lain yang pertama itu ada program pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia. Hal ini itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja politik luar negeri dalam memberikan kontribusi bagi proses demokrasi, stabilisasi politik, dan juga persatuan nasional. Program yang kedua itu adalah peningkatan kerjasama internasional. Hal ini bertujuan untuk
memanfaatkan secara lebih atau optimal forum-forum kerjasama internasional Indonesia, terutama kerjasama ASEAN, APEC, dan kerjasama multilateral lainnya yang memiliki kepentingan sejalan dengan Indonesia. Program yang ketiga yaitu penegasan komitmen perdamaian dunia. Hal ini bertujuan untuk menegaskan perlakuan Indonesia atau komitmen Indonesia terhadap hukum internasional. Nah, sekarang dampak negatif dari globalisasi di bidang politik. Yang pertama itu, globalisasi dapat meyakinkan masyarakat bahwa liberalisme dapat membawa kemakmuran dan kemajuan. Nah, hal ini tentunya sangat bertentangan dengan ideologi Indonesia, yaitu Pancasila. Bila hal ini terjadi terus-menerus, maka rasa nasionalisme bangsa lama-lama akan terkikis, bahkan dapat hilang. Yang terakhir, negara-negara yang ekonominya kuat akan bersekongkol untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini dapat merugikan negara miskin yang ketahanan ekonominya itu lemah. Saya Walendrano, absen 33. Di sini saya akan membahas dampak globalisasi di bidang sosial dan iptek. Saya akan membahas dampak globalisasi di bidang sosial. Di dampak positifnya itu yang pertama ada mempererat hubungan antar manusia. Jadi, seiring perkembangan teknologi, mulai muncul alat komunikasi seperti handphone yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dari jarak jauh. Nah, dengan adanya handphone ini, kita bisa berkomunikasi dengan teman, keluarga, ataupun siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Nah, dengan adanya handphone ini juga, kita akan mempererat hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita. Terus yang kedua ada terbukanya pikiran masyarakat. Jadi, dengan masuknya pengaruh-pengaruh dari luar, terutama pengaruh barat yang berbau modern, maka pikiran-pikiran masyarakat juga akan terpengaruhi menjadi lebih terbuka dan modern. Nah, dengan pikiran-pikiran masyarakat yang sudah mulai terbuka dan modern ini, nantinya akan mempengaruhi di berbagai bidang lainnya, seperti meningkatkan taraf pendidikan, menjunjung tinggi HAM, dan juga menumbuhkan rasa toleransi antar bangsa. Selanjutnya ada dampak negatif globalisasi di bidang sosial. Yang pertama itu adalah masuknya westernisasi. Jadi dengan masuknya pengaruh-pengaruh dari luar, terutama pengaruh barat, yang gaya hidupnya bebas itu nantinya akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat kita. Mulai dari gaya pakaian, pergaulan, hingga cara berbicara. Nah, terus yang kedua itu adalah munculnya sikap hedonisme dan konsumtif. Nah, dengan masuknya westernisasi tadi, maka gaya hidup masyarakat kita tuh perlahan-lahan akan berubah, seperti gaya pakaian. Nah, dengan berubahnya gaya pakaian ini, masyarakat kita tuh akan menghambur-hamburkan uang demi tampil bergaya atau ala kebarat-baratan. Terus yang ketiga adalah munculnya sikap individualisme. Nah, dengan adanya handphone yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dari jarak jauh, maka orang-orang tuh enggan untuk berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Mereka lebih memilih untuk berinteraksi melalui handphone. Nah, dengan adanya ini, perlahan-lahan akan memunculkan sikap individualisme, yang dimana mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri dan juga enggan untuk berinteraksi dengan orang lain. Terus yang keempat adalah rusaknya moral bangsa. Nah, dengan adanya internet, kita bebas untuk mencari informasi apa saja, di mana saja, dan kapan saja, termasuk informasi tentang hal-hal ilegal seperti pornografi, judi, dan juga narkoba. Nah, dengan bebasnya kita mengakses informasi tersebut, maka akan mempengaruhi perilaku masyarakat dan nantinya akan menimbulkan masalah baru di masyarakat seperti pemerkosaan, pencurian, dan pembunuhan. Nah, selanjutnya ada dampak globalisasi di bidang iptek. Di dampak positif itu yang pertama adalah kemudahan mengakses informasi. Di zaman sekarang tuh mengakses informasi bukanlah suatu hal yang sulit. Kita bisa mencari informasi apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dulu orang-orang tuh biasanya mencari informasi itu melalui televisi ataupun radio. Namun sekarang kita bisa mencari informasi apa saja di genggaman tangan kita. Nah, yang kedua itu adalah kemudahan dalam komunikasi. Nah, komunikasi itu merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dulu orang biasanya berkomunikasi itu melalui tatap muka langsung yang harus mempertemukan dalam suatu tempat ataupun secara surat menyurat yang biasanya membutuhkan waktu lama. Namun dengan adanya teknologi, sekarang kita bisa berkomunikasi secara bebas dan juga cepat. Bebas yang dimaksud di sini itu adalah tanpa memandang jarak, itu menggunakan handphone. Terus yang ketiga adalah kemudahan dalam transportasi. Dulu orang-orang tuh berpergian dari satu tempat ke tempat lain itu dengan cara jalan kaki. Nah, namun dengan perkembangan teknologi,
mulai muncul alat-alat transportasi seperti mobil, motor, kereta, pesawat, dan juga perahu yang bisa memudahkan kita berpergian dalam waktu yang jauh lebih singkat. Terus yang keempat adalah membantu pekerjaan manusia. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang tuh perusahaan-perusahaan dan pabrik itu lebih memilih mempekerjakan mesin daripada manusia dengan alasan menghemat biaya dan juga bekerja secara lebih maksimal. Terus di dampak negatifnya itu yang pertama ada maraknya kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Jadi di internet itu kita bebas untuk melakukan apa saja, seperti mencari informasi, bermain game, ataupun bermain sosial media. Namun ada orang-orang yang memanfaatkan internet untuk melakukan kejahatan atau cybercrime. Nah, cybercrime ini bentuknya bisa seperti peretasan web, penipuan belanja online, hingga transaksi narkoba. Terus yang kedua adalah tergesernya tenaga manusia. Jadi dengan adanya teknologi itu bisa memperbantu pekerjaan manusia dengan menggunakan mesin. Namun dengan adanya mesin ini, perlahan-lahan tenaga manusia itu mulai tersingkirkan. Bisa dilihat banyak perusahaan-perusahaan atau pabrik yang mulai memecat karyawannya dengan alasan tenaga mereka sudah digantikan oleh tenaga mesin. Terus yang ketiga adalah ketergantungan manusia terhadap teknologi. Nah, dengan adanya handphone dan internet, itu kita bisa melakukan apa saja, termasuk bermain game dan sosial media. Namun banyak orang, terutama anak-anak dan remaja, itu bermain game dan sosial media hingga lupa waktu atau kecanduan. Nah, dengan adanya hal ini, mereka itu akan susah lepas dari handphone dan menimbulkan rasa malas ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denda Cinta Alika dari kelas 12 IPS 1 ingin menjelaskan tentang dampak globalisasi terhadap komunitas lokal. Ada beberapa dampak atau pengaruh globalisasi terhadap komunitas lokal. Yang pertama itu hilangnya tradisi masyarakat. Tradisi itu kan merupakan suatu hal yang sudah berjalan sejak lama, turun-temurun, dan merupakan bagian dari kehidupan kita. Contoh tradisi itu misalnya bahasa yang kita pakai sehari-hari, terus kebiasaan kita sehari-hari, bahkan pakaian yang kita pakai itu mencerminkan tradisi. Dengan adanya globalisasi itu kan membawa nilai-nilai tradisi yang berbeda dengan tradisi kita, tradisi dari luar. Dan karena itu masyarakat itu seharusnya bisa memfilter. Kita boleh menerima tradisi luar, namun kita tidak boleh yang namanya melupakan tradisi lokal. Kita harus lebih menjunjung yang namanya tradisi lokal supaya tradisi lokal tidak dilupakan. Yang kedua itu adalah komunikasi. Kehidupan masyarakat Indonesia itu dimudahkan dengan adanya telekomunikasi. Contohnya globalisasi itu kan membawakan bahasa-bahasa asing dari dunia luar ke Indonesia, sehingga orang-orang Indonesia itu dapat dengan mudah mempelajari bahasa-bahasa asing dan menjadi fasih bahasa asing. Namun kebanyakan sekarang orang-orang tuh lebih suka ngomong pakai bahasa asing, contohnya bahasa Inggris. Orang-orang tuh lebih suka ngomong pakai bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Dan hal-hal tersebut tuh yang seakan-akan kayak membuat kalau bahasa asing itu mengikis yang namanya bahasa asli kita, bahasa daerah. Orang-orang tuh juga bahkan ada yang nggak tahu bahasa daerah dan lebih tahu yang namanya bahasa asing atau bahasa Inggris. Jadi kita sebagai masyarakat itu seharusnya lebih menjunjung tinggi yang namanya bahasa Indonesia, supaya bahasa Indonesia tidak terlupakan. Yang ketiga, ada yang namanya transportasi. Transportasi itu sangat memudahkan masyarakat Indonesia. Karena dulu kan masyarakat Indonesia kalau pergi-pergi kemana-mana kan pakai andong, ada yang jalan kaki, bahkan ada yang naik kuda kan. Cuman sekarang tuh ada mobil, ada motor, ada transportasi lain kayak bis, kereta gitu-gitu, dan itu sangat memudahkan masyarakat Indonesia dalam hal perjalanan. Kayak contohnya kayak perjalanan yang jauh itu bisa ditempuh dalam waktu yang singkat karena adanya transportasi. Yang terakhir ada yang namanya gaya hidup. Tren-tren dari luar negeri itu membawa pengaruh terhadap gaya hidup masyarakat Indonesia. Kayak kalau ada budaya lain atau tren lain masuk ke Indonesia kan pasti orang-orang tertarik kan buat mengikuti tren tersebut. Nanti mereka bisa terpengaruh dengan tren tersebut sehingga mereka melupakan budaya, bahkan perilaku dan adat yang sudah diajarkan kepada mereka. Contohnya itu misalnya kayak orang yang bertingkah ke barat-baratan, berperilaku ke barat-baratan, serta gaya hidupnya itu jadi ke barat-baratan.